Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizkia dari PPG Prajabatan BK2. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyajikan komik singkat tentang Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa. Halo teman-teman, perkenalkan, aku Rizkia. Halo juga teman-teman, aku Anissa. Kita di sini akan membahas mengenai mata kuliah Filosofi Pendidikan topik 4 tentang Pancasila sebagai fondasi pendidikan Indonesia. Hai An, apa kabar? Oh hai Riz, kabar baik nih, kamu apa kabar? Kabar baik juga An. An, mata kuliah Filosofi Pendidikan kamu sampai topik berapa nih? Punyaku sudah sampai topik 4 tentang Pancasila sebagai fondasi pendidikan Indonesia. Sama dong, bantu jelasin dong An. Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa itu maksudnya gimana sih? Oh oke Riz, coba aku bantu jelasin ya. Pertama kita pahami dulu entitas itu apa sih? Entitas itu kan sesuatu yang memiliki keberadaan yang unik dan berbeda, walaupun tidak dalam berbentuk fisik. Iya betul An. Jadi entitas itu sesuatu yang memiliki keberadaan yang unik dan berbeda, dan juga tidak harus yang berbentuk fisik. Lalu mengenai Pancasila sebagai entitas bangsa Indonesia, maksudnya bangsa Indonesia telah memiliki ciri khas tersendiri, yaitu adanya keberagaman nilai yang terkandung di dalam bangsa Indonesia itu sendiri. Kamu pasti sudah tahu kan kalau di Indonesia ini kita memiliki beragam budaya, etnis, agama, dan lain sebagainya. Iya betul An, bahkan kebiasaan di tiap daerah juga bisa berbeda-beda. Di lingkunganku sendiri juga banyak dari berbagai etnis maupun agama yang berbeda. Bahkan kita juga mempelajari mengenai perspektif sosiokultural yang bisa kita artikan bahwa di Indonesia memang memiliki beragam perbedaan. Kemudian mengenai Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia, gimana tuh An? Kan kalau identitas itu ciri-ciri, tanda atau jati diri yang melekat pada suatu hal atau seseorang yang bisa jadi pembeda dengan orang lain. Itu kamu sudah tahu, berarti kalau Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia, artinya Pancasila itu merupakan ciri-ciri, tanda atau jati diri yang dimiliki, mungkin bisa dikatakan hanya di Indonesia yang memiliki Pancasila. Coba deh kamu telah lagi, ada tidak bangsa atau negara lain yang memiliki Pancasila? Iya juga ya, cuma di Indonesia yang memiliki Pancasila. Dan juga Pancasila kita jadikan sebagai dasar negara, sebagai ideologi bangsa, dan juga pedoman hidup yang kita jalani saat ini. Iya betul Riz, dan di makul ini kan kita juga membahas mengenai perwujudan profil belajar Pancasila pada pendidikan. Kalau menurut kamu perwujudan profil belajar Pancasila pada pendidikan yang berpihak pada peserta didik itu gimana Riz? Kalau menurutku, perwujudan profil belajar Pancasila pada pendidikan yang berpihak pada peserta didik itu seperti pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kita sebagai calon pendidik perlu menuntun peserta didik agar dalam berperilaku, bertindak, dan berkarakter berlandaskan oleh nilai-nilai Pancasila. Karena dalam profil belajar Pancasila terdapat 6 dimensi, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan tunggal, mandiri, bergotong royong, kritis, dan kreatif.
Dan semua dimensi itu jika diterapkan dalam kehidupan peserta didik akan menumbuhkan tidak hanya pada aspek kognitif saja, namun juga menumbuhkan karakter dan kepribadian yang mencerminkan nilai Pancasila. Bukankah itu akan menjadi hal yang luar biasa jika kita sebagai calon pendidik bisa menuntun peserta didik menjadi seorang yang berkepribadian atau berkarakter baik. Masih ada lagi, di sekolah juga belum optimal dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif untuk pertumbuhan karakter anak. Iya benar. Terus ada lulusan sekolah yang belum optimal dalam proses pembiasaan dan keteladanan dalam pendidikan karakter. Oh iya, jangan lupa juga kemajuan teknologi tanpa adanya literasi digital yang optimal juga bakal menjadi ancaman bagi karakter anak. Wah, ternyata banyak juga ya tantangan yang ada untuk mewujudkan peserta didik yang memiliki profil pelajar Pancasila. Iya, lumayan banyak nih tantangannya. Makanya di kesempatan kita kali ini kita perlu banyak belajar untuk menghadapi tantangan itu. Kalau menurutmu solusi atau cara kita untuk menghadapi tantangan itu gimana? Kalau menurutku sekarang kan kita mulai menerapkan kurikulum merdeka, di mana kurikulum saat ini banyak memberikan dukungan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Seperti kegiatan yang mendorong anak untuk menemukan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa dengan membaca Al-Quran, ibadah bersama, sesuai dengan agama masing-masing. Selain itu, ada juga proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 yang tercantum pada Permendikbudristek. Oh iya, sekarang ada P5 yang kegiatan kokurikuler berbasis proyek itu ya, An? Iya betul, proyek yang dirancang untuk menguatkan upaya pencapaian kompetensi dan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Terus sekarang pembelajaran juga menggunakan paradigma baru, di mana pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Peserta didik saat ini sudah mulai belajar untuk menganalisis lingkungan sekitarnya, dapat mencari dari berbagai sumber yang bisa menumbuhkan kemampuan berpikir kritis, mandiri, dan juga kreatif. Iya namun guru juga perlu terus menuntun agar kemudahan yang ada tidak disalahgunakan oleh anak-anak. Iya betul, semoga ke depan kita bisa menjadi calon pendidik yang berhasil menuntun anak untuk cerdas dan berkarakter mulia ya, An. Iya semoga dengan kuliah di BPK Prajabatan ini kita bisa menjadi guru yang berpihak pada peserta didik dan mewujudkan cita-cita bangsa, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Demikian komik singkat dari kita, Rizkia Anissa, mahasiswa BPK Prajabatan Prodi Bimbingan dan Konseling Univet Bantara. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya dari komik ini saya mohon maaf, dan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain kesempatan.